Ya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersyukur Tuhan menuntun kita dalam ibadah pagi hari ini. Puji Tuhan. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca ayat firman Tuhan. Saya minta dituntun pembacaan saya. Di dalam Markus pasal 9. Coba satu orang menuntun pembacaan. Markus pasal yang ke-9 kita baca dari ayat yang ke-14. Ya, agak panjang. Sampai ayat yang ke 29. Coba baca dengan cepat. Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat? Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Ya, puji Tuhan. Nah, ini sebuah peristiwa yang luar biasa. Tetapi mari kita akan melihat bagaimana betapa pentingnya kepercayaan kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Pada saat ayah dari anak yang kerasukan ini ya, meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus, dia katakan di dalam ayat 22, "Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Ini sebuah permohonan yang memohon kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan, ya, atau yang dirasuk oleh roh jahat ini. Tetapi saudara lihat, ya,
Ini sebuah kalimat atau ungkapan yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Karena di ayat 23 Yesus katakan, katamu jika engkau dapat. Sebenarnya kalau sang ayah ini berkata demikian, harusnya ini merupakan sebuah permohonan, ya. Harusnya Yesus menanggapi demikian. Tetapi justru tidak demikian sebenarnya. Karena Yesus mengetahui kedalaman hati dari Bapa ini. Justru dengan ungkapan dari Bapa ini, ayat 22, sebab itu jika engkau dapat, ya, perhatikan, jika engkau dapat. Kalau boleh saya bahasakan dengan bahasa hari-hari, ini seperti sang Bapa ini berkata, Tuhan, kalau engkau sanggup untuk menyembuhkan, maka sembuhkan anak saya ini. Ini menunjukkan sebuah ungkapan yang dimana ungkapan ini terkandung sebuah makna sebenarnya masih ragu, ya, masih ragu dengan kuasa Yesus, masih ragu dengan kehebatan Yesus, masih ragu siapa Yesus itu sebenarnya. Sehingga ayat 23 coba kita cermati ungkapan Yesus ini, ya. Katamu jika engkau dapat. Ini Yesus balas dengan, ya, statement ini. Yesus mau ungkapkan bahwa engkau masih ragu dengan saya. Kira-kira seperti itu. Engkau masih bertanya-tanya tentang saya. Engkau masih tidak percaya dengan saya. Kemudian Yesus bilang, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ini ungkapan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Ini sebenarnya kalau saya lihat ini kebalikan dari pernyataan-pernyataan yang lain. Bahwa Tuhan Yesus, kenapa Tuhan Yesus katakan demikian? Tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Harusnya dia katakan tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Atau tidak ada yang mustahil bagi saya. Tetapi Yesus katakan tidak ada yang mustahil bagi siapa? Bagi orang yang percaya. Jadi kemustahilan itu Yesus angkat pada konteks ini, objeknya adalah orang yang percaya, bukan dia. Harusnya kemustahilan itu ada pada Yesus sebagai Tuhan. Ada pada Allah yang disembah. Nah, dalam hal ini Yesus mau menyatakan kepada Bapa ini bahwa iman itu berkuasa. Ya. Iman itu berkuasa. Kepercayaan itu kepada Yesus itu berkuasa. Bahwa kemustahilan itu akan terjadi hanya dengan apa? Percaya. Percaya kepada siapa? Yaitu kepada Yesus. Tidak meragukan Yesus. Tidak bertanya-tanya Yesus ini bisa atau enggak. Nah, kita lihat selanjutnya. Apa respon dari ayat ini? Ternyata ungkapan di ayat 23 itu membuka, ya, membuka pikiran dari Bapa ini. Membuka sebuah hal yang baru bagi Bapa ini. Tentang iman yang sebenarnya. Yang tidak diketahui oleh murid-murid pada waktu itu. Sehingga Bapa ini berkata, ya, merespon. Ini sebuah kata-kata yang
Saat Yesus katakan tidak ada mustahil bagi orang yang percaya. Ini sebuah ungkapan Yesus yang mengubah pikirannya, hatinya. Sehingga Bapak ini berkata, aku percaya. Apa berhenti di situ? Saat Yesus bilang tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, Bapak ini bilang, aku percaya. Kemudian Bapak ini bilang, tolonglah aku. Dia bilang pada Yesus, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Coba kita bandingkan di ayat 27 dengan murid-murid Yesus. Ayat 28, ayat 28 saja. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, ini pertanyaan murid-murid Yesus, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Sedangkan Yesus, bukan Yesus itu mampu atau tidak, tetapi Yesus menyembuhkan anak itu akibat dari iman dari Bapa ini. Tapi murid-murid bertanya, mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Memang di ayat yang terakhir dari perikop ini Yesus bilang, ini bisa diusir dengan doa. Ada tanggapan, ada respon iman yang berbeda antara murid-murid dan si ayah ini. Kalau si ayah atau bapak ini, dia meminta kepada Tuhan saat dia katakan, aku percaya. Apakah iman itu hanya sebatas pada perkataan, ya aku percaya? Tidak demikian. Tetapi si bapak ini saat Yesus berkata, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dia berkata sesungguhnya kepercayaannya kepada Yesus tanpa pertolongan Yesus, maka dia tidak akan percaya kepada Yesus 100%. Dan dia tidak akan melihat mujizat. Yang artinya kita menemukan sebuah makna pelajaran dalam peristiwa ini. Bahwa kalau kita mau beriman kepada Yesus, jangan gunakan kekuatan akal kita sebagai manusia. Jangan. Mau percaya Yesus itu jangan andalkan akal budi manusia. Kalau kita andalkan akal budi manusia, kekuatan manusia kita dengan segala sifat mental kita, maka ini akan jadi sama seperti murid-murid di ayat 28. Yang muncul justru pertanyaan, kenapa kami tidak dapat menyembuhkan atau mengusir roh itu? Justru yang muncul malah bertanya-tanya, kenapa enggak ya? Tapi si bapak ini memberikan teladan iman yang baik. Saat dia berkatakan, aku percaya. Sehingga dia katakan, tolonglah aku. Yang sudah menjadi pergumulannya bukan lagi itu anak. Tapi imannya, dia doakan imannya. Dia doakan kepercayaannya. Dia memohon pertolongan terhadap imannya kepada Yesus. Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Tolonglah imanku. Kalau dalam terjemahan lama, ya. Kalau terjemahan lama saya baca saja ya, terjemahan lama. Bapak ini berkata, ya Tuhan, hamba percaya. Tolonglah akan iman hamba yang kurang ini. Pernahkah di dalam kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan, orang yang percaya kepada Yesus, engkau mendoakan imanmu? Atau kita hanya sibuk mendoakan dengan persoalan kita, kita hanya sibuk mendoakan dengan apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang menjadi harapan-harapan hidup kita.
Pernahkah saudara mendoakan imanmu? Sehingga benar-benar imanmu itu adalah iman yang bergantung pada kekuatannya Tuhan. Sehingga selama ini banyak orang yang belum percaya, orang percaya yang belum melihat mujizat Tuhan. Karena kepercayaannya mereka bergantung pada kekuatan manusia, pada akal manusia, ya, pada mental manusia. Ingat, kalau kita bergantung pada kekuatan kita manusia, oh saya percaya Yesus, ya, percaya. Begitu dilanda dengan masalah, dengan persoalan, mungkin ada kebutuhan, engkau berdoa. Tapi pakai akal manusia, pakai kekuatan manusia, mulai muncul itu pertanyaan-pertanyaan. Ini belum ada ini jawaban. Wah, bagaimana ini? Saya so butuh. Mulai bertanya-tanya, mulai ragu. Mulai muncul keraguan-raguan, mulai muncul akal-akal logika manusia. Ini kalau dijawab begini, mana bisa. Mulai muncul hitung-hitungan, enggak bisa. Tapi Bapak ini dia bergumul dengan imannya kepada Tuhan Yesus. Dia katakan, tolonglah aku yang kurang percaya. Tolonglah kepercayaanku ini Yesus. Bawalah kepercayaanku untuk lebih percaya lagi kepadamu. Tidak hanya sebatas kata-kata. Sehingga dia menemukan makna. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi untuk percaya kepada Yesus, kita jangankan gunakan kekuatan atau akal kita. Tapi kita harus selalu memohon pertolongan dari kekuatan Tuhan Yesus. Di sini murid-murid Yesus gagal menemukan apa itu ungkapan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kenapa demikian? Karena model-model kepercayaan seperti murid-murid ini adalah sebuah model kepercayaan, ya, yang meletakkan dasar kepercayaan itu pada kekuatan akal mereka. Sekalipun mereka mengakui mereka percaya kepada Yesus. Nah ini saudara, kalau kita percaya seperti model Bapak ini, yaitu kita sedang menempatkan atau memposisikan Yesus itu mutlak di atas segala-galanya. Tidak ada hitung-hitungan. Tidak ada tanda-tanda tanya terhadap Yesus. Bisakah engkau dapat? Pertanyaan yang pertama, kepercayaan Bapak ini seperti itu. Kalau engkau dapat, coba Yesus, kalau engkau berkuasa, engkau sembuhkan anak ini. Ini pertanyaan meragukan sebenarnya. Pertanyaan ragu. Nah saudara, di dalam hidup ini, mari kita tempatkan Yesus itu di atas segala-galanya dalam iman kita. Kita berdoa kepada Yesus. Kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolonglah iman saya, supaya saya benar-benar percaya bahwa Engkau segala-galanya di dalam hidupku. Mutlak. Tidak ada tanda tanya, tidak ada hitung-hitungan, tidak ada ukuran-ukuran logika manusia, tetapi mutlak segala-galanya. Coba kita belajar, ya, mencontohi iman Bapak ini. Mutlak. Kalau kita pakai logika, pakai kekuatan manusia, akal kita manusia, kita mulai menempatkan Yesus itu pada posisi yang rendah dari akal kita. Kita mulai bertanya, Tuhan Yesus ini sanggup enggak tolong saya? Kita mulai menempatkan kualitas Yesus itu sebagai Allah yang hidup, yang berkuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Sehingga kalau memahami Yesus itu jangan pakai akal kita manusia, jangan.
Kalau memahami tentang kuasa Yesus, jangan pakai akal kita. Memahami Yesus itu sebagai juru selamat, jangan pakai ukuran logika manusia. Justru yang timbul malah penyimpangan. Justru yang timbul malah pemahaman-pemahaman yang sesat. Yesus itu, saya percaya pada Yesus, tapi Yesus itu dia sedikit lebih rendah dari Allah. Oh enggak. Menurunkan kualitas keilahian Yesus, menurunkan derajat kealahan Yesus. Mulai itu yang terjadi saat kita melihat Yesus dengan kekuatan kita manusia. Maka muncul pertimbangan-pertimbangan logika manusia. Nah, kita mewaspadai ya. Hari-hari ini banyak pengajaran-pengajaran yang mengurangi kualitas kealahan Yesus. Itu hati-hati. Kalau sudah seperti itu, kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Kita tidak akan melihat kuasa Tuhan. Ya, karena berkembang saat ini ada pengajaran Dwi Tunggal, bukan Tritunggal. Ya, hati-hati. Ya. Itu memaksakan penafsiran karena akal-akal logika manusia, pertimbangan petang, sehingga kalau mau belajar di Alkitab itu kita mewaspadai ya, ada filsafat-filsafat yang kosong. Itu pelajaran filsafat itu pelajaran yang mengukur segala sesuatu itu dari logika manusia. Kalau bisa diterima secara akal manusia, maka itu adalah kebenaran. Itu filsafat. Nah, tidak semuanya Alkitab ini kita bisa ukur dengan filsafat, tidak semuanya. Karena justru kebanyakan dari Alkitab ini berisi tentang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, atau tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Alkitab ini berisi ketidakmustahilan. Mustahil bagi manusia, tetapi bagi Tuhan tidak mustahil. Jadi hati-hati saudara. Kami keluarga saya sendiri secara pribadi mengalami ini saudara. Saat kami dalam pergumulan berat, doa saya bukan lagi di pergumulan itu. Tuhan, saya hanya berdoa berjam-jam, bergumul, Tuhan tolong supaya saya betul-betul ini percaya kepada Tuhan. Tuhan tolong hati saya. Tuhan tolong iman saya. Hanya itu doa saya tidak lagi doa itu pergumulan. Karena saya yakin dengan iman yang benar, Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu persoalan hidup kita. Kalau kita beriman yang benar, maka kita akan melihat kemustahilan itu ya menjadi tidak mustahil. Kita akan melihat itu saudara. Karena iman itu berkuasa. Kenapa? Karena iman itu berisi apa? Berisi Yesus. Yesus yang seperti apa? Yesus yang menyelamatkan, Yesus yang menyatakan mujizat, Yesus yang memberkati, Yesus yang menghibur, Yesus yang melepaskan, Yesus yang membaharui, dan Yesus yang memulihkan. Itu iman, isi dari iman. Tapi kalau kita percaya Yesus, ya saya percaya. Tapi mulai mengukur Yesus dengan logika akal manusia, aduh. Kita tidak akan melihat pertolongan Tuhan. Mari kita belajar, ya. Kita seperti Bapak ini. Kita belajar, kita doakan iman kita. Mulai dulu. Soal itu pergumulan hidup Tuhan tahu. Coba lihat. Anak yang sakit ini yang dirasuk oleh roh jahat, hanya sebatas kata-kata saja Yesus, roh jahat keluar. Tidak apa-apa. Tanda-tanda kaki. Ya. Tidak pakai teriak-teriak, tidak. Tidak pakai KKR, tidak. Ya, apalagi.
Tidak pakai minyak urapan, tidaklah. Hanya Yesus berkata, roh jahat keluar. Mudah bagi Yesus, tetapi sulit bagi kita karena iman kita yang tidak terarah kepada Yesus dengan kepercayaan yang sebenarnya. Sehingga iman itu yang membuat sulit untuk kita melihat mujizat. Jadi kita belajar saat kita menghadapi masalah persoalan. Kami alami saudara itu. Ya. Yang kita doakan dulu apa dulu? Tuhan tolong iman kami. Tuhan tolong kepercayaan. Tuhan tolong saya supaya saya benar-benar percaya. Saya benar-benar mengalami kedahsyatan Tuhan karena benar-benar saya bergantung kepada Tuhan. Tolong saya untuk saya percaya kepadamu Yesus. Sampaikan itu kepada Tuhan. Jangan hanya sibuk, Tuhan saya butuh ini, saya butuh sekian banyak. Tuhan saya butuh nanti hari ini, saya butuh begini. Engkau sampaikan tidak masalah itu sebenarnya. Tetapi yang lebih penting engkau gumuli bagaimana imanmu dengan Tuhan. Ya. Kalau engkau sudah dapat itu kunci seperti Bapak ini. Ya. Dia akan mengalami atau Bapak ini mengalami apa yang Yesus katakan, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Ya. Bagi kita yang beriman kepada Yesus sebenarnya tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Ya. Bagi kita yang mengandalkan Yesus sebenarnya tidak ada yang mustahil. Kita bisa melihat mujizat, kita bisa melihat pertolongan Tuhan. Dan saudara sudah lihat kesaksian-kesaksian kami sebagai hamba Tuhan, ya. Kami mengalami pergumulan yang dahsyat, ya. Karena bagi saya saudara secara pribadi manusia, pergumulan terberat saya itu waktu ini Billy alami itu autoimun itu, ya. Saya sudah ulang-ulang saksikan ini tapi tidak mengapa, ya. Dokter vonis dia mengalami kebocoran ginjal, kaget juga. Sehingga teman-teman di sekolah dia nganapi bocor di mana? Dorang kira ini bocor rupa belek begitu. Dong kira ada bocor lubang di sini, kong bocor keluar. Padahal itu istilah medis, ya, istilah hari-hari. Doa saya itu hanya iman saya. Hanya iman. Tuhan kuatkan iman saya. Karena ada banyak orang yang dilanda dengan pergumulan, akhirnya dia mulai meragukan Yesus. Ada banyak orang yang dilanda dengan masalah. Ada banyak orang yang tidak mencapai kebutuhan hidupnya atau harapan hidupnya. Dia mulai ragukan Yesus. Nah, itu yang kita jaga. Itu yang kita waspadai. Nah, bapak ini atau ayah ini bergumul dengan kepercayaannya itu. Bergumul. Tetapi murid-murid, orang tidak dapat kasih sembuh. Cuma itu yang dorang ingat-ingat. Kenapa orang tidak bisa kasih sembuh? Kenapa ini masalah tidak bisa selesai? Kenapa ini kebutuhan tidak bisa ada? Cuma itu kenapa tidak ada, kenapa tidak, dan kenapa tidak yang muncul dalam pikiran. Itu kenapa terjadi? Karena mengimani Yesus pakai kekuatan manusia, akal manusia. Kenapa? Dan bertanya terus. Ada tamu baru-baru yang mampir di sini, ya, tidak sempat ibadah minggu karena jadwalnya pendek, ya. Dia hanya ibadah pemuda dari Kris, ya. Dia melayani di ibadah pemuda. Dia banyak memberikan kesaksiannya kepada kami beberapa gembala. Ada satu kesaksiannya begini, ya. Dia 2 kali kena dengan COVID-19 ini, ya. Kena dia. Pada saat dia kena pertama itu berat dia rasa. Dia mulai sesak napas. Kemudian dia hantui dengan ketakutan. Sebagaimana kebanyakan orang yang kena COVID. Ya, datang itu ketakutan. Tetapi apa? Dia bergumul dengan imannya. Dia berdoa, Tuhan kuatkan dia supaya dia tetap percaya.
Dia tidak putus asa. Karena ada banyak orang setelah kena COVID putus asa. Tidak sedikit orang yang kena COVID di Jakarta itu yang gantung diri, bunuh diri. Karena dorong pikir dengan kena COVID sudah habis segala-galanya, ya, habis harapan hidup. Dia berdoa. Dan apa yang dia lakukan? Dia bilang kepada saya, Pak Denli, apa yang saya lakukan? Dia bilang itu kata-kata Yesus, gimana kok tadi kata-kata itu? Tuhan Yesus kasih hilang ini corona, ya demikian ya, kira-kira begitu. Terus itu dibilang corona hilang, corona hilang, corona hilang. Dia bilang kalau orang lihat saya itu, walaupun saya tidak mengeluarkan suara tapi bibir saya mengucap itu, dong bilang ini so jampi-jampi mangkali ini. Tapi dia bilang gitu. Tapi dia katakan itu karena dia berusaha menguatkan imannya kepada Yesus. Dia bergumul dengan imannya. Corona hilang, corona hilang, corona. Dan akhirnya apa? Dia sembuh. Tanpa ke rumah sakit, tanpa ke dokter. Ya, dia sembuh. Padahal dia suka kena di paru-paru. Tapi itu terus, begitu dia kena yang kedua, tidak ada lagi rasa ketakutan, dia cuek. Dia bilang saya sudah mengalami mujizat yang pertama. Ya. Saya sudah alami pertolongan Tuhan Yesus dengan imannya yang dia pertahankan. Bukan imunnya, tapi imannya. Ya. Imannya dia pertahankan. Maka corona dia bilang hanya mampir sebentar, kemudian minggat. Ya. Kita belajar saudara ya. Mari apa yang menjadi pergumulan kita anak-anak Tuhan Jemaat Bethesda Bunta. Mari kita doakan dulu iman kita. Supaya kita tidak menjadi ragu kepada Yesus dengan apa yang kita alami. Ya, puji Tuhan, saya yakin, saya percaya renungan firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Haleluya.